Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang antisipasi pohon tumbang di musim penghujan. Kita ke Prof. Hadi. Prof. Hadi, ini kalau kita lihat banyak sekali pohon-pohon yang ada di Jakarta. Khususnya kalau kita lihat yang paling rawan adalah di Jakarta Selatan ya, kalau tidak salah. Nah kemudian kalau tadi berbincang sebelum break, kita berbincang tentang negara-negara lain yang mungkin sudah memberlakukan asuransi, meskipun di Indonesia belum, karena terkait mungkin salah satunya adalah anggaran. Nah kemudian yang kita perbincangkan sekarang adalah bagaimana dulu awalnya pendataan, mungkinkah pohon-pohon di Jakarta ini didata dengan baik, terregister? Selain juga kita akan mengetahui kualitas, sudah idealkah belum dengan kondisi yang ada di Jakarta? Ya, saya kira ya sudah tidak harus gitu, bukan hanya Jakarta, kota-kota lain juga harusnya demikian. Pendataan saya kira Jakarta sudah mulai, tapi apakah pendataan itu secara continuity ya, evaluasi mungkin ke depan harus dilakukan demikian. Kemudian data itu memang database-nya itu kuat gitu ya. Nah, saya pikir dengan ISTEM sekaligus mendata, kita lakukan tracking terhadap pohon. Ini yang dilakukan di kota-kota satelit di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Jadi satu persatu kita menggunakan GPS, itu bisa didata tingginya, diameter tajuknya, kondisi batangnya rusak atau tidak, ada hama dan penyakit tidak. Karena beberapa kota satelit di sekitar Jakarta itu rayap. Rayap itu musuhnya. Mungkin untuk naturally di hutan-hutan pohon kena rayap nggak masalah karena dia tumbang lalu jadi makanan lagi, menjadi kompos lagi. Tapi untuk di kota ini bisa jadi time booming ya. Tapi kalau kita berbicara rayap mungkin memang karena kondisi cuaca atau iklim di Indonesia yang tropis sebetulnya. Ya, biasanya dari penggunaan lahan sebelumnya. Jadi kalau kota-kota satelit yang di sekitar Jabodetabek itu dulunya bekas perkebunan, itu biasanya serangan rayapnya tinggi gitu ya. Beberapa tanaman yang mudah keserang rayap itu misalnya ki hujan atau terem besi itu mudah sekali terserang rayap. Mungkin dari ini nggak kelihatan, tapi ketika dideteksi kita inventarisasi itu ada serangan. Nah, inventarisasi mapping itu sangat penting. Kemudian kita satu persatu, kemudian apa tindakan yang harus dilakukan. Jadi saya sebenarnya tidak setuju kalau semua tebang ya. Tebang itu apa dulu alasannya? Kalau memang sudah rusak, sudah tidak bisa ditolong, kemudian apa artinya akan membahayakan masyarakat, keadaan umum, baru kebijakan tadi betul yang disampaikan oleh Bu Ratna. Tapi kalau masih bisa ditolong kan banyak treatment tadi, penampalan, pruning, ya dipangkas dalam arti pemangkasan sendiri bisa untuk produksi, bisa untuk pembentukan estetika, bisa untuk keamanan gitu ya dan sebagainya. Kemudian topping tadi ya dengan pemotongan bagian atas berapa persen begitu. Itu juga mengurangi beban pohon akar terhadap tajuk. Jadi yang paling selain tadi inventaris atau mendata, apakah tata letak juga sangat berpengaruh? Mungkin untuk pohon-pohon yang memang dekat dengan infrastruktur, dekat dengan perumahan warga, memang diposisikan pohon-pohon yang seperti apa, lalu mungkin membutuhkan lahan yang lebih luas untuk pohon-pohon yang memang bisa jatuh dimakan rayap tanpa harus mengkhawatirkan. Iya, saya kira itu sangat penting karena itu kan tadi boleh nggak masyarakat usul menanam kalau lahan pribadi nggak masalah, tapi kalau lahan umum harusnya by planning, by design, yang semua udah harus diatur oleh dinas pertamanan. Boleh nanam, tenaganya apanya, tapi di sini loh nanamnya, caranya gimana, jarak tanamnya berapa, betul sekali. Jadi misalnya ada median jalan, ada berem yang di kiri kanan jalan, ada jalur hijau. Ketika space-nya berkurang, ini tanda petik ya, artinya akan bisa jadi membahayakan. Karena pada umumnya pohon itu memiliki perakaran, diameter akarnya untuk bisa menopang badan pohon tajuk dengan batang itu sama lebarnya dengan lebar kanopi. Lebar tajuk. Jadi ketika dijadikan jalan, lalu median jalannya menjadi sempit, berem jalannya menjadi sempit, ini relatif tanda petik, harus hati-hati. Meskipun ada teknologi lagi, kalau bisa perakarannya diarahkan ke dalam. Jadi pada waktu menanam kita kasih bis beton misalnya Bu. Jadi dikasih bis beton yang setinggi 1 meter atau kalau bisa 2 meter, sehingga waktu ditanam akar menuju ke bawah dulu. Setelah di bawah baru dia akan melebar. Tapi kalau enggak kan akhirnya dia ekstensif di permukaan
tanah, menonjol, aspal juga rusak, konblok juga rusak, lalu dipotong dan sebagainya, pohonnya tumbang. Oke, ini sangat menarik sebenarnya usulan ini, dan mungkin pasti sudah terpikirkan oleh Dinas Pertamanan. Apa kira-kira bisa nggak terrealisasi seperti itu, menata, memposisikan pohon pada tempatnya, setidaknya seperti itu? Itu sudah kami lakukan. Jadi memang kita lihat juga yang tadi disampaikan sama dengan Prof Hadi. Jadi memang kita lihat nih lebarnya berapa nih untuk median jalan gitu kan. Seperti kayak terem besi gitu. Kita lihat lebarnya memang, terus kemungkinan untuk perakarannya gitu, supaya tidak terjadi lagi, karena ternyata juga kita lihat nih kayak terem besi pun mudah ini setelah dia tumbuh lama, mungkin 5 tahunan dia mulai tuh akarnya mengangkat. Seperti itu kayak terem besi. Tadinya memang dia cepat kan untuk tumbuh, dia lebih cepat gitu, untuk cepat lebih rindang. Kita ngajar untuk rindangnya, tapi ternyata setelah kita pelajari lagi, nah itu memang akarnya. Jadi memang kita lihat untuk space-nya gitu. Kalau memang ini kita perlu yang hanya batangnya tumbuh lurus saja gitu. Yang tadi Prof Hadi sampaikan juga, kita sudah melakukan juga, Surabaya juga mungkin sudah kali dengan pakai buis beton gitu loh. Jadi memang akarnya supaya tidak kemana-mana. Jadi akar akan diarahkan ke bawah dulu ya. Betul, lalu baru berkembang. Atau sebaliknya, yaitu tajuknya dipangkas. Jadi kalau tajuknya lebar, sementara perakarannya tidak punya kesempatan melebar, ya tajuknya dikurangi. Tajuknya yang dikurangi ya Prof ya? Iya, dan itu bagus untuk pohon jalan. Kadang-kadang orang berpikir kalau di jalan itu pengennya pohon kiri dan kanan bertemu. Oh iya, sebenarnya nilai estetika mungkin yang tapi dipikirkannya. sebenarnya hati-hati, karena gas polutan dari transportasi itu kan berbentuk gas, dia kan perlu keluar kan. Jadi kalau ini bisa turbulensi, dia akan berputar di situ. Jadi harusnya tajuk di kiri dengan tajuk di kanan tidak harus bertemu, supaya gasnya keluar gitu, tidak mengotori di lingkungan di atas bodi jalan. Oke, ya. ini mungkin jadi sedikit salah persepsi ya kalau kayak gitu ya, karena makin banyak ya pohon-pohon yang bertemu, apalagi jadi betul. Kayaknya bagus, Kayaknya bagus gitu. ya, padahal malah mengurangi fungsinya ya. Iya, Baik, tidak terima kasih optimal. banyak untuk kehadiran di Halo Indonesia. Semoga tidak banyak pohon tumbang ya di musim hujan, dan kita bisa Amin. kedepannya Jakarta bisa lebih bersahabat dengan pohon. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.